Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu kali waktu, dua orang bersaudara sedang asik bermain di sebuah ruang keluarga mereka. Waktu itu mereka main bola. Saking serunya, ketika mereka bermain, mereka lupa bahwa mereka sedang bermain di ruang keluarga tadi. Nah, ketika giliran salah seorang dari mereka menendang bola, ketika bola itu ditendang, pada waktu itu mamanya juga lewat dan melihat apa yang terjadi. Ketika bolanya ditendang dan perang, ternyata salah satu vas bunga kesayangan mamanya pecah karena terkena bola yang ditendang tadi. Bapak Ibu, lalu sang mama memanggil anak tersebut. "Hei, kamu kesini!" Wah, dia datang dengan wajah yang penuh dengan ketakutan karena dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, satunya lagi tetap menunggu di ruang keluarga sambil di dalam hatinya dia berkata, "Yes, yang dipanggil bukan aku." Wah, lega rasanya. Bukan aku yang dimarahi, untung bukan aku yang menendang. Tapi tidak berapa lama suara sang mama pun terdengar lagi. "Kamu juga kesini." Wah, akhirnya dia datang, dua-duanya menghadap ke mamanya, dan dua-duanya juga kena hukuman. Ya, yang satunya tadi yang terakhir dipanggil, dia merasa tenang-tenang aja. Dia berpikir, wah, aku kan disayang mama. Nggak mungkin mama marahi aku, apalagi bukan aku yang menendang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dia juga tetap kena hukuman. Kenapa? Karena sebenarnya sang mama sudah lebih dulu berpesan kepada dia. Kalau kalian main bola, boleh mainnya di teras rumah. Jangan di ruang keluarga ini, karena di sini ada beberapa vas kesayangan mama. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Sama-sama kena hukuman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini bacaan dari sapaan gembala kita terambil dari Amos pasal yang pertama sampai dengan Amos pasal 2 ayat yang kedua. Kalau kita membaca dalam kitab Amos pasal 7 sampai 9, maka kita akan menemukan bagaimana Amos telah melihat datangnya hari Tuhan. Nah, apa isi dan harapan akan hari Tuhan? Kalau bisa kita ringkaskan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa pada suatu hari Allah akan mewujudkan pemerintahannya di dunia ini dan akan melenyapkan segala-galanya yang bertentangan dengan kehendaknya yang kudus. Sebab itu, hari Tuhan pertama-tama adalah penghukuman yang dahsyat. Nah, dalam penghukuman yang akan diadakan termasuk juga penghukuman atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dengan demikian, Amos pasal 1 ayat 2 sampai dengan pasal 2 ayat 3 dapat langsung dihubungkan dengan harapan akan hari Tuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal yang menarik dalam bacaan kita hari ini. Kalau kita membaca sepanjang pembacaan kita, itu adalah tentang penghukuman Tuhan yang ditujukan bagi bangsa-bangsa lain yang adalah musuh-musuh bangsa Israel. Seperti ada Sion, kemudian Damsyik, kemudian juga Gaza, kemudian juga ada Edom dan yang lainnya. Nah, ketika nubuatan Amos itu disampaikan, bangsa Israel menyangka bahwa hari Tuhan itu adalah hari penghukuman atas bangsa-bangsa yang adalah musuh Israel. Dan itu berarti menjadi hari keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi Amos menolak apa yang mereka sangkakan atau mereka pikirkan. Kenapa, Bapak, Ibu? Sebab inti pokok dari nubuatan Amos ialah pertentangan antara yang baik dan jahat, antara yang adil dan tidak adil. Dalam hal ini, bangsa-bangsa lain itu tidak dihukum karena mereka adalah musuh Israel.
Tetapi Tuhan menghukum mereka oleh karena banyaknya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, yang merupakan ancaman bagi pergaulan dan hidup manusia di dunia ini. Seperti pembunuhan secara besar-besaran dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu menjadikan manusia sebagai barang dagangan dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Memandang rendah peri kemanusiaan dalam pasal 2 ayat 1 sampai 2. Nah, apa yang Amos hendak katakan juga melalui bagian yang kita baca ini, baik kepada bangsa Israel maupun kepada kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, yang menghendaki keadilan dan kebenaran. Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini, supaya kehidupan bersama dapat tercipta di dunia ini. Karenanya, Tuhan akan mengakhiri segala ketidakadilan dan keburukan yang terjadi di bumi ini. Mendengar nubuatan ini, mungkin bangsa Israel awalnya bergembira, ya, sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi. Yang merasa bahwa dia adalah anak kesayangan mama, dia merasa aku ndak mungkin dipanggil mama. Aku ndak mungkin dimarahi mama, apalagi mama dapatnya dia yang menendang bola, bukan aku. Aman-aman. Nah, bangsa Israel juga merasa mereka di awal bergembira mendengar nubuatan Amos gitu ya. Karena mereka menyangka, wah, Tuhan sedang menghukum musuh-musuh kita. Tapi kini, ketika mereka mengerti akan nubuatan Amos, ternyata nubuatan itu tidak hanya berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang notabene musuh mereka, tapi juga berlaku atas mereka. Atas siapa? Atas semua orang jahat dari bangsa atau dari umat manapun mereka berasal, bahkan yang termasuk umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Dan justru hukuman Tuhan mungkin akan jauh lebih keras kepada umatnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahukan sebetulnya melalui para nabinya apa-apa yang semestinya mereka lakukan. Kehidupan yang seperti apa yang harusnya dipunyai oleh umat Tuhan. Namun mereka tidak juga melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu suatu hari nanti akan tiba. Tetapi baiklah kita juga memahaminya di saat ini. Bahwa hari Tuhan itu sebenarnya juga terjadi hari ini. Maksudnya apa? Di mana Tuhan selalu tidak senang dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, kebencian, dan yang lain. Pertanyaan bagi kita, apakah kita siap dengan datangnya hari Tuhan? Apakah keadilan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian sudah menjadi bagian dari hidup kita sebagai umat Tuhan? Dan orang lain yang ada di sekitar kita melihat dan merasakannya. Bapak, Ibu, hari Tuhan akan tiba. Artinya masih ada kesempatan untuk kita bisa berbenah diri. Bahkan di tengah situasi yang sulit saat ini pun, kita tetap bisa berlaku adil dan benar, bahkan menabur cinta kasih Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi, serta membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.